Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Kita sangat bersyukur pada sore hari ini pada maghrib bisa bermajelis bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga berkumpulnya kita di sini dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bareng-bareng akan membahas suatu tema, yaitu al-wasail al-mufidah, wasilah-wasilah atau perantara atau tips-tips yang berfaedah lil hayatis sa'idah, untuk hidup yang lebih bahagia atau bermanfaat. Apa yang saya sampaikan saya nukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pengarang kitab Tafsir As-Sa'di, dan sebuah buku kecil yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, yang berjudul Tips Bermakna Agar Hidup Lebih Bermanfaat, atau beberapa hal agar hidup kita lebih bermakna. Kenapa jamaah sekalian kita perlu membahas cara-cara agar hidup kita lebih berfaedah, lebih bahagia, dan lebih bermakna? Siapa yang hidupnya selalu bahagia di sini? Mas, sering bahagia atau sering sedih? Sering bahagia. Masya Allah. Bapak sering bahagia atau sedih, Pak? Antum, Mas, sering bahagia, Masya Allah. Tapi tidak mungkin bahagia terus, betul nggak? Mungkin malam ini bahagia, bisa berkumpul dalam keadaan sehat, buka bersama, ada gorengan, ada sate itu tadi. Ya, mungkin besok malam sudah ganti agak sedih. Ternyata istri minta uang belanja, minyak gorengnya habis, anaknya minta belikan sepatu baru, ya, anaknya yang kedua minta belikan sepeda Polygon gitu. Padahal tanggal tua. Intinya manusia itu hidupnya selalu berubah-ubah, suka, duka,
bahagia, sedih tidak pernah menetap. Hatta orang kaya. Bahkan orang kaya pun tidak akan demikian bahagia. Teman saya orang kaya raya sering curhat kepada saya. Curhatnya kenapa? Istrinya cerewet. Padahal kaya. Ternyata istrinya cerewet susah. Ya. Orang kaya. Ya. Kakinya pecah-pecah menderita, Pak. Kepikiran. Kalau saya kakinya pecah-pecah sudah langganan. Karena mainnya ke sawah. Tandur misalkan. Orang kaya kakinya pecah-pecah stres. Istrinya jerawatan dipikir. Nah, gitu. Tapi bahagia dan sedihnya kita dalam kehidupan tidak akan selamanya. Bahagia ada akhirnya, sedih ada akhirnya. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana tips agar kita senantiasa bahagia di dunia dan tentu berakhir nanti di akhirat. Sebab yang pertama yang perlu kita ketahui kenapa kita membahas masalah ini, wasail al-mufidah lil hayatis sa'idah. Tips-tips yang bermanfaat agar hidup kita lebih bahagia. Kenapa? Alasan yang pertama adalah karena hidup kita cuma sekali, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin 2 kali. Tidak mungkin 1,5 kali. Pasti hanya sekali. Pernah orang yang pernah hidup di masa lalu kemudian hidup lagi di masa sekarang? Pernah enggak? Tidak pernah. Yang sudah berlalu, ya sudah pasti berlalu, tidak akan pernah kembali. Demikian juga saya dan panjenengan akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan masa lalu. Ya, mungkin 5 tahun ke depan entah kita di mana, masih ada atau tidak. Ya mungkin bukan 50 tahun lah, 10 tahun lagi mungkin. Ya, apalagi yang rambutnya sudah putih, usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah sakit-sakitan ya. Masya Allah. Hidup kita cuma sekali. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap manusia, setiap umat itu pasti ada ajalnya. Apabila ajal itu sudah datang, ya, maka tidak bisa mengajukan proposal untuk dimajukan atau diundurkan barang sedetik pun, enggak bisa. Sudah waktunya datang. Rakyat, pejabat, orang kaya, orang miskin, kalau sudah game over gitu, datang ajalnya sudah meninggal dunia. Sama saja. Oleh karena itu, dalam hidup yang sekali ini, jangan sampai asal-asalan hidup saja. Cuman sekali, tidak bisa diulang. Kalau antum gagal ujian kuliah, ada istilahnya HER. Nilainya C diulang jadi A. Ujian skripsi diulang bisa. Salah judul ganti bisa. HER kehidupan ada, udah mati, pengen hidup lagi. Aduh, hidup saya kemarin gak karu-karuan ya Allah. Mau saya ulangi lagi ya Allah. Hidup sekali lagi, bisa? Tidak bisa, cuman sekali Pak hidupnya itu. Maka yang sekali itu jangan sampai asal-asalan. Ngaten Bu nggih? Cuman sekali. Siapapun dia hidupnya cuman sekali. Yang kedua, hidup yang sekali ini cuman sebentar. Sebentar sekali. Tahu-tahu sudah tua.
tahu-tahu kayaknya baru kemarin kuliah, tahu-tahu sudah punya cucu. Ya. Usianya berapa? 40 tahun lebih ya? Kurang, Masya Allah. 35, taksiran saya salah. 38. Sebentar atau lama Mas 38? Kayaknya baru kemarin, tahu-tahu sudah 38. Betul enggak? Betul, sebentar sekali. Al-a'maru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baina sittin ila sab'ina wa qallujuhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi, usia umatku, kita ini semua umatnya Nabi, usianya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melampaui usia tersebut. Ya, hari ini saja ya, ada orang meninggal usianya baru 21 tahun. Betul enggak? Ada juga orang yang meninggal belum genap 40 tahun kemarin, kawan saya. Tadi pagi saya takziah mbah saya, usianya 113 tahun. Insya Allah. 113 tahun. Rahasianya apa? Di antaranya kata bule saya yang masih hidup, minum air putih, nggak pernah minum teh, nggak pernah minum kopi, nggak pernah minum susu, makannya godok-godokan kayak gitu. Sanggup Pak? Nggak pernah makan gorengan katanya. Duh, nah kita ini tiap hari gorengan. Tadi buka bersama juga pakai gorengan. Nggak apa-apa. Hidup lama atau sebentar itu nggak penting. Yang penting ini bagaimana kita mengisi hidup. Yang bagus memang panjang, isinya amal soleh semua. Tulu umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Tetapi Nabi sudah memprediksi rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Kalau 60 dikurangi 38 ya berarti kurang 12 tahun lah. Berapa? 22 tahun. Iya. Itu kalau normal. Ya, sekarang banyak penyakit yang datang membuat umat manusia meninggal di usia muda. Hanya sebentar, jangan disia-siakan. Sekali hanya sebentar ya. Dan yang ketiga kata Syekh di sini adalah yang sekali yang sebentar itu sangat-sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan. Kata Rasulullah SAW yang disampaikan di sini ya. Al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini di dunia yang hidupnya hanya berapa tahun, Pak? 60 sampai 70 tahun saja, ya. Itu kesempatan kita untuk beramal. Di dunia tidak ada hisab. Wa ghadan, ya, kata Rasulullah, dan esok hari akhirat hisabun wala amalun. Yang ada hanyalah hisab dan kesempatan beramal sudah enggak ada lagi. Selesai. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sampai meninggal dunia saja. Setelah meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Selesai. Sampai kapan kita kesempatan untuk beramal? Sampai meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tidak penting, yang penting adalah bagaimana mengisi hidup ini agar lebih bermakna dan berfaedah dengan persiapan-persiapan tentunya. Ya, sekali, sebentar, dan sangat-sangat menentukan. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada Oleh karena itu jamaah sekalian, sisa hidup kita ini yang entah sampai kapan harus betul-betul diisi dengan sesuatu yang sangat berfaedah. Dan nasihat ini disampaikan supaya kita bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia dan lebih-lebih kehidupan di akhirat.
Syekh di sini menyampaikan ada hidup yang idealis dan hidup yang minimalis. Ya. Menyetir ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Itu hidup yang jempolan, yang optimal, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa fi sirri wa alaniyah fi kulli ahwalil yaumiyah. Wah, luar biasa itu. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan saat kelihatan orang. Saat dia tidak dilihat oleh orang maupun saat dilihat oleh orang, ya, sendirian di kamar, dia tetap menjadi orang yang bertakwa. Di masjid rame-rame begini tetap menjadi orang yang bertakwa. Tidak berubah. Yang penting selama dilihat oleh Allah, selama diawasi oleh Allah, dia berusaha menjadi insan yang bertakwa kepadanya. Boleh menjadi orang yang tidak bertakwa? Boleh. Silahkan cari tempat di mana tidak dilihat oleh Allah. Di mana itu, Pak? Ngumpet di bawah longan situ, kamar tidur? Enggak bisa, Pak. Orang yang takwanya jujur, shadiq, benar, dia itu mempertimbangkan bagaimana Allah menghisab kita. Bertakwa di semua tempat dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan malas-malasan, bukan setengah-setengah, bukan sak-kecekele, tapi dengan penuh jihad yang sebenar-benarnya. Haqqa jihadih, sebenar-benar kesungguhan. Ya. Pernah membaca Al-Quran sampai hampir pingsan karena capeknya? Pernah? Belum, sama. Pernah ketiduran, ya, kekenyangan. Pernah sholat sampai kakinya bengkak? Belum. Pernah doa sampai nangis? Lupa kapan itu. Ya. Kalau gowes sampai hampir pingsan pernah? Pernah. Ya. Itu berarti jihad yang luar biasa. Tapi jihad dalam goes. Ya. Pernah lari, jogging, ya, berjam-jam? Pernah. Itu karena luar biasa powernya. Tapi orang yang bertakwa maksudnya haqqa jihadi. Saat beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kesungguhan. Dalam segala keadaan. Itu luar biasa. Orang yang idealis. Orang yang minimalis itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting mati dalam keadaan muslim. Sudah. Minimalis seperti itu. Kenapa Bapak sekalian? Kalau orang meninggal dunia dalam keadaan muslim, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Bisa jadi dia langsung masuk surga, bisa jadi dia dengan hisab yang pedih masuk neraka, transit, bisa juga masuk surga tapi dengan hisab yang sulit, bisa juga langsung masuk surga bi khairi hisab wal adab. Yang penting kalau meninggal dunia dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Itu minimalis. Kalau tidak bisa menjadi orang yang paling bertakwa, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan murtad, berpaling dari Islam. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim, dia akan kekal di neraka. Maka setan akan ngajak jangan takut murtad. Betul enggak? Iya. Ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Syaitan sebaliknya, jangan takut murtad. Kalau murtad nanti jadi teman saya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang kami hormati, hidup hanya sekali, hidup hanya sebentar, hidup itu sangat menentukan. Oleh karena itu, ada 10 nasihat yang saya kumpulkan di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah
memahami tujuan hidup. Yang pertama adalah memahami tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'buduni. Ninya kembali kepada Allah, yaitu liya'budullah, liyuwahhidullah. Hidup kita itu untuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidup tidak beribadah itu salah, menyalahi tujuan kehidupannya. Siapa yang hidup tidak beribadah, dia telah tersesat dalam kehidupan yang sekali ini. Siapa orang yang hidup tidak beribadah? Banyak sekali. Orang agnostik, orang ateis, orang komunis, ya, orang komunis paling anti dan alergi sama agama, tidak mengenal Tuhan dan dia tidak beribadah. Ada juga orang yang beribadah namun tidak kepada Allah. Kepada siapa? Yaitu kepada tauhid. Apa itu tauhid? Ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Ta'ala, ya, macam-macam yang diibadahi, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta, itu Rabbun. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut berperan dalam masalah itu. Oleh karena itu yang berhak diibadahi, berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Yaitu dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh beribadah, Pak, dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beribadah itu butuh ilmu, butuh fikih ibadah, tidak boleh asal-asalan. Itulah tujuan hidup, beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat dikatakan, mangkola, barang siapa yang berkata, radhiyallahu robban, bahwasanya Allah itu sebagai Rob kita. Robban tadi maknanya apa? Ada 4. Jangan lupa, Rob maknanya ada 4 tadi. Wabil islami dinan, dan meyakini bahwasanya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, yang benar, yang diterima di sisi Allah. Jalan ke surga hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu batal keimanannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu disebut sebagai orang yang beriman adalah manakala mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah. Nah, ini tujuan hidup adalah kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? 1. Radhiyallahu robban tadi, wabil islami dinan, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Kalau mengatakan 3 itu, meyakini 3 itu, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk surga. Apa itu, Pak? Meyakini Allah sebagai Rabb, meyakini Islam sebagai agama yang hak, dan meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.
Syariatnya sudah selesai, Islam sudah sempurna. Yang kedua, ciptakan haulal islami, yaitu saya bahasakan surau kecil, surau kecil atau masjid kecil di rumahmu. Ciptakan, bikinkan surau kecil di rumahmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita hidup banyak di rumah, apalagi pandemi. Betul apa betul? Oleh karena itu bikinkan kehidupan yang islami di rumah. Maksudnya bagaimana? Banyak ibadah di rumah. Karena Nabi kita SAW bersabda, la taj'al wa la taj'al buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu itu laksana kuburan, gelap, sepi, enggak ada kegiatan apapun. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itu ibu-ibu sekalian. Ya, di rumah gunakan untuk darusan, qiraatul Quran, terutama baca surat Al-Baqarah, supaya setannya pergi. Jadi kalau suami ibu pulang dari luar rumah, dari kerja, senangnya emosi, pelit dan sebagainya, mungkin banyak setannya itu. Bacakan surat Al-Baqarah, ya, biar setannya pergi, bukan suaminya yang pergi maksudnya. Kalau di rumah sering bentrok gitu, komunikasi kok beku, tidak harmonis, anak kok susah diatur, ya, mungkin banyak setonnya di rumah. Ya. Setonnya itu bentuknya tayangan sinetron, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Bukan tadarusan Al-Quran. Sinetron apa itu? Aldebaran apa itu ibu-ibu biasanya nonton sampai berjilid-jilid, sampai nangis kucek-kucek mata. Alhamdulillah min dzalik. Di rumah bikin tempat khusus untuk tadarusan, untuk baca Al-Quran, untuk sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena Nabi SAW bersabda, afdhalus sholati, ya, as-sholatu fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat yang 5 waktu. Sholat qobliyah, ba'diyah lebih utama di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid, tidak bisa di rumah. Tahiyatul rumah nggak ada, tahiyatul masjid harus di masjid. Sholat 5 waktu di masjid, tapi qobliyah, ba'diyah, ya, itu lebih utama di rumah, ya, lebih utama di rumah. Sholat qobliyah, ba'diyah dikerjakan di rumah berapa kali? Kalau bisa minimal 12 kali. Dan barang siapa, ya, yang mengerjakan isna asharata rakaatan fi kulli yaumi wal lailah banahullahu baitan fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah di rumah, ibu-ibu sekalian, maka dia akan dibuatkan istana di surga. Masya Allah. Punya istana di rumah apa tidak, Pak? Enggak apa-apa, rumah kita masih ngontrak di dunia. Yang penting sudah disiapkan istana di surga. Tentu istana di surga sudah ada perabotnya, Pak. Tidak perlu mencari sendiri. Sudah ada pelayannya, sudah ada bidadarinya, Mas. Masya Allah. Semoga bidadari kita di surga salah satunya adalah istri-istri kita di dunia. Amin Allahumma amin. Bapak punya SHM enggak rumahnya? Punya? Punya. Tetapi apakah akan dibawa SHM-nya ke akhirat? Tidak. Paling ditempati 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Betul enggak? Oh, ditempati berapa tahun lagi, Pak? Rumahnya? Surat hak milik. Hakikatnya rumah kita masih ngontrak. Supaya enggak ngontrak, sholat 12 rakaat di rumah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau jualan ada targetnya, harus sekian juta, harus sekian kodi, harus sekian unit. Ibadah juga harus ada targetnya kalau bisa, Pak.
sehari qabla subuh 2 rakaat coret, 4 rakaat qabla zuhur coret, kurang tambahi 2 rakaat ba'da zuhur, coret lagi 2 rakaat qabla asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12 rakaat. Kalau ada yang terlewat, tambahi dengan sholat duha 2 rakaat. Ada yang lewat, tambahi dengan sholat witir minimal 1 atau 3 rakaat. Ada yang lewat, tambahi dengan sholat tahiyatul masjid setiap hari. Jangan sampai lepas, usahakan ya. Insyaallah. Jadi di rumah ada qiraatul Quran, ada sholat sunnah, ada tausiah kecil. Antum sebagai bapak-bapak, sebagai suami, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, adakan pengajian kecil di rumah kita. Bacakan Riyadhus Shalihin, mungkin bacakan tafsir, bacakan fikih dan sebagainya. Jangan sampai bapak-bapak sibuk ngajar ke sana kemari, di rumah tidak pernah ngajar. Tidak pernah menasihati istri dan anak-anaknya. Ya, jangan sampai jadi ustadz di luar rumah, di dalam rumah jadi batu saja. Ya, istrinya didiemin aja, ya, tidak pernah dipimpin dan sebagainya. Yang ketiga, pandailah bersyukur. Hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat, ya, kemudian musibah, kemudian dosa. Kalau saat nikmat bersyukur, kalau saat kena musibah bersabar, saat dosa istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annaha hisat lahu dunya." Kalau orang itu punya 3 nikmat ini, maka dia sudah punya dunia dan segala isinya, disyukuri. Apa itu? Aman kehidupannya dalam keluarga, dalam masyarakat, aman, tidak ada teror, tidak ada perang, tidak ada sesuatu yang menakutkan seperti corona kemarin. Mudah-mudahan corona hilang dan tidak pernah kembali. Allahumma amin, ya. Sumpek juga Pak pakai ini masker sebenarnya. Tapi karena pengajiannya wajib pakai prokes, yes. Apa-apa. Ya. Aman. Kalau enggak aman kita enggak bisa kerja, enggak bisa beribadah. Naudzubillah min. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat. Sehat apa mboten Pak, Bu? Sehat. Yang ketiga, punya makanan. Punya makanan, Pak. Hari ini tidak kelaparan, besok bisa nempur. Udah itu selesai. Tadi sudah buka bersama. Punya makanan di rumah. Tenang aja udah. 3 itu nikmat yang paling utama di dunia. Aman, sehat, punya makanan. Orang kaya kalau nggak sehat, sama aja buat apa? Ya. Tukang becak itu Pak, tidur bisa nyenyak di tepi jalan. Orang kaya tidurnya kelisikan kadang di dalam rumah. Mikir apa? Mikir utang perusahaannya. Ya. Yang penting aman, sehat, punya makanan. Lalu syukur itu rukunnya ada 3 Pak. Di sini dikatakan rukun syukur ada 3. Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwasanya semua nikmat itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Semua nikmat yang kita terima, kesehatan, ya, penghasilan, ya, ibu-ibu dikasih uang belanja sama suaminya, syukurnya sama Allah, sama suami. Sumbernya semuanya dari Allah Ta'ala. Apapun nikmatnya sumbernya dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, lisan kita. Yang ketiga, anggota badan kita memanfaatkan nikmat dari Allah itu untuk menambah takwa dan amal soleh. Udah 3 itu. Lalu syukur yang baik bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddati. Banyak beramal, perkenalkan dirimu kepada Allah di saat ar-rakha. Apa itu ar-rakha?
saat punya jabatan, saat punya kewenangan, saat sehat, saat punya uang, silahkan banyak beramal. Mumpung punya uang, banyak sedekah. Mumpung punya uang, traktir, semua takmir masjid ditraktir. Sate kelatak, insyaallah, alhamdulillah. Jamaah pengajian Senin sore yang datang dikasih snack yang paling enak. Mumpung punya uang, misalkan itu. Luar biasa itu, termasuk syukur. Mumpung sehat, sholat sunnah 12 rakaat di rumah. Khatamkan Quran sebulan sekali. Iya Pak Ustadz, setuju. Bulan Ramadan tuh Pak Ustadz. Bulan Ramadan. Kita ini bukan penyembah bulan Ramadan. Kita penyembah Allah Subhanahu wa taala yang di luar bulan Ramadan pun amalan kita akan tetap dihisab. Pernah khatam berapa kali selepas bulan Ramadan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Diam saja, tak lanjutkan aja. Sulit pertanyaannya dijawab. Mumpung sehat Ibu-ibu, banyak ibadah. Karena siapapun kita saat ini, sekuat apapun pasti akan menua. Mbok arep diglowing kayak apapun pasti menua itu. Mau teknologi kosmetiknya seperti apa pasti menua, pasti melemah dan akhirnya akan datang ajal, ya. Mumpung masih muda, masih sehat, yang produktif, ya. Tetangga saya itu stroke, Pak. Tapi setiap pagi, setiap 5 waktu minta didorong ke masjid. Bahkan anaknya mendorongnya, dipesan sebelum adzan, Bapak dorong ke masjid. Masya Allah. Loh Pak, mboten salat teng griya mawon, mumpung masih hidup. Saya ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Nah kita yang sehat kadang-kadang kalah sama orang yang sakit. Saya kadang-kadang tersinggung karena rumah saya di depan masjid, Pak. Ih, ya Allah, Bapak itu sudah digeledek ke masjid. Padahal azan belum terdengar. Sebentar lagi azan sudah ke masjid, anaknya geledek. Semangatnya luar biasa. Bapak-bapak ini, ibu-ibu mumpung sehat. Ya, ibadahnya yang kencang. Haqqa jihadih. Baca Al-Quran sampai hampir pingsan, coba. Pernah enggak? Nanti istrinya di rumah, loh kenapa Pak? Kesurupan ya Pak? Masya Allah. Bingung istrinya. Ya, yang penting setiap hari sempatkan baca Al-Quran, ya, dioptimalkan ibadahnya. Saat sehat, saat lapang, banyak beramal. Kata Rasulullah SAW, ya'rifka fi syiddati. Nanti saat kita itu sudah sakit, sudah lemah, mungkin jatuh miskin, maka Allah akan menolong kita, akan mengenal kita. Bahkan saat kita sakit banyak uzur, misalkan saat kita sehat 5 waktu di masjid. Karena sakit uzur tidak bisa ke masjid, maka kita tetap dihisab, dicatat amalan-amalan rutin saat sehat. Itu fungsinya. Saat kita miskin, nggak bisa lagi mentraktir takmir masjid Surau Ageng. Dulu setiap malam Jumat saya traktir warung angkringan, ya Allah. Tapi sekarang saya miskin, ya Allah. Dicatat amalannya. Amalan kebiasaan-kebiasaan saat kaya, saat sehat. Seperti itu, Bapak sekalian. Yang keempat, al-mudawamatu fil khairi, ya. Walau saghirin. Rutinkan, istimrar, amal-amal soleh setiap hari, walaupun amal itu kecil, sepele. Tapi kalau sudah dirutinkan maka akan menjadi amalan-amalan yang besar. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai di sisi Allah adalah yang dawam, terus menerus, walaupun kecil. Contoh apa amalan kecil? Saya contohkan, misalkan zikir pagi dan petang. Pada subuh zikir,
sampai suruk. Suruk itu jam berapa sekarang? Jam 5 lebih 10 apa ya? Jam 5. Baca subuh sampai jam 5 lebih sedikit suruk. Dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Apa doanya? Ya, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah ila akhirih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya. Alhamdulillah yang ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, dan lain-lain. Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Subhanallahil azim 100 kali. Berapa menit itu, Pak? 5 menit, dicoba silahkan. Ini berapa ruas? 15. Subhanallah wa bihamdihi. Santai. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. 15 kali 7 berapa? 105. Pahalanya luar biasa. Ya, tapi dibaca. Jangan sampai ininya bergerak tapi ini begini-begini. Ini selesai, ininya enggak baca. Masya Allah. Pahalanya seperti umroh sempurna. Umroh sekarang mahal, 40 juta. Cukup zikir pagi petang, sholat suruk 2 rakaat, pahalanya sama seperti pahala umroh. Amalannya sepele, pahalanya gede, Masya Allah. Kalau dirutinkan sampai kita wafat, berapa umroh kita? 10 tahun usia kita tersisa misalkan. 360 kali 10, 3.600 umroh. Masya Allah, luar biasa. Masalahnya diamalkan apa belum di sini? Angel jawab. Silahkan diamalkan. Tanggung jawab takmirnya ini. Sudah isya, Mas? Sudah. Adzan dulu, nanti saya lanjutkan sebentar ini. Nanggung. Silahkan adzan dulu. Kalau sudah isya. Yaitu al-istimrar fil hasanati walau kana qalil. Terus menerus beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, walau amal itu terkesan sedikit, terkesan kecil, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan setiap hari, maka akan menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Contoh amalan-amalan sepele itu diantaranya tadi doa pagi petang, kemudian doa-doa sehari-hari, fi kulli ahwalil yaumiyah, dalam keadaan kita sehari-hari yang mesti kita lakukan. Contoh naik kendaraan, naik mobil, naik motor, naik sepeda, berapa kali sehari? Banyak kali, ya. Kecuali yang nggak punya. Bisa 10 kali mungkin ya. Naik motor turun. Doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ila akhirih. Atau minimal itu, minimal bismillah. Masalahnya berdoa apa tidak kalau kita naik motor? Apa langsung melangkah, langsung gas gitu? Doa apa tidak? Doa, alhamdulillah. Waktu mau tidur, wudu, doanya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Mu'awwidzatain, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Minimal itu, wudu dulu. Zikir. Setiap hari kita tidur, nggih napa nggih? Perkawisipun donga napa mboten, Bu? Donga alhamdulillah, berarti sejak dulu sampai sekarang jadi pahala ibu. Masuk toilet berapa kali sehari? Pagi, duha, agak siang, ba'da siang, sore, malam, 7 kali minimal. Doanya apa? Allahumma jannibna syaiton. Keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki kiri. Keluar doanya apa? Hufronaka, kaki kanan. Doa apa tidak? Jujur.
Ya, terserah. Itu urusan masing-masing. Ustadz hanya bisa mengingatkan. Kadang juga saya lupa, saya ulangi lagi. Ya, tadi lupa, belum doa. Saya ulangi ya. Seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kehidupan kita sehari-hari yang sepele-sepele itu diamalkan. Akan jadi pahala kita rutin setiap hari. Gak usah mikir utang negara yang sampai 6.000 triliun. Pusing, gak nyanda. Mikir politik, wah pecah sendahe. Ya, mikir gini, amal kita yang sehari-hari ini yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan kehidupan surga kecil di rumah kita yang islami. Supaya anak-anak kita melihat kita, mencontoh kita. Yang kecil-kecil diamalkan setiap hari. Al-Qur'annya geser terus pembatasnya. Salat qobliyah, ba'diyah di rumah. Kalau bisa sholat witir, kalau bisa lagi sholat tahajud, istri dibangunkan. Ya. Kapan terakhir sholat tahajud bersama istri? Wallahu a'lam bishawab, dijawab minggu depan saja. Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini tipsnya sampai nomor 4 ya. Karena waktu enggak cukup, sebenarnya bagus ini apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini yang saya rangkum. Mudah-mudahan bisa kita bacakan di kesempatan yang lain di kemudian hari jika Allah kasih umur dan rezeki buat kita semua. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus kepada diri saya sendiri, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk beramal soleh hingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan di akhirat nanti termasuk golongan ahlul jannah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.